Alaihi Wasallam dan telah bersabda, siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man nahara sa'ilah, barang siapa naharo yang menghardik atau membentak, sa'ilan kepada orang yang meminta-minta, ahwajathul ailatu ila su'ali, ahwajathu yang memaksa hu kepada sa'il, apa al-ailatu kemiskinan, ila su'ali untuk meminta ya, jadi miskin yang membuat dia terpaksa minta. Ai tegasnya man jajarahu ya, barang siapa jajarahu menghardik orang tersebut hu kepada sa'il, wa aghlaza dan berbuat kasar, alaihi kepada sa'il, wa aghlaza dan berbuat kasar orang tersebut, alaihi kepada sa'il, al-qaula akan ucapan, naharathul malaikatu maka akan menghardik membentak hu kepada orang tersebut siapa al-malaikatu malaikat yaumal qiyamati pada hari kiamat. Jadi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, jadi kita nggak boleh membentak orang yang minta. Ya. Ada bahasa sa'ilan, ya. Jadi sa'il itu orang yang minta. Jadi Rasulullah menyebutkan sa'il, orang yang minta di sini. Apa itu sa'il? Ahwajathul ailatu ila su'ali. Kemiskinannya memaksa dia untuk akhirnya minta. Kalau dia nggak miskin mah, kalau dia punya duit mah dia nggak minta, diem aja udah, secukupnya dia aja. Tapi begitu dia udah nggak punya duit, buat beli beras kagak ada, anak udah pada nangis pengen makan, akhirnya kemiskinannya memaksa dia buat minta. Oleh karena itu ketika hal ini terjadi, maka keluarnya dia dari rumah untuk minta ke orang itu jadi pahala. Ya. Jadi ada orang minta karena memang apa? Terpaksa dengan kemiskinannya. Maka mintanya jadi pahala itu. Ya. Jadi mintanya jadi pahala, yang ngasihnya pahala. Jadi kalau kita ada orang yang minta sama kita, memang dia butuh dengan kemiskinannya untuk minta, maka berangkatnya dia dari rumah untuk minta ke orang yang dia tuju, itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala perjalanan ditulis jadi perjalanan, diberikan ganjaran pahala. Ya. Dan sekarang yang minta udah numpuk tuh, kadang-kadang rumahnya gedong bener ya. Ya. Iya, kadang-kadang tukang minta ya. Di kampung mah rumahnya gedung bener ya. Bagus mentereng rumahnya. Di Jakarta mah pak minta ya. Bayangin kalau penghasilannya sehari dia bisa ngumpulin duit 200.000 sehari. Dia berarti punya gaji. Kalau bersih 200.000 dalam sehari, sebulan dia punya gaji berapa? 6 juta. Ya. Kalah orang kantoran. 6 juta gajinya, 200.000 sehari. Ya. Nah ini yang nggak benar kayak begini nih, ya, yang nggak benar. Jadi kalau ada tukang minta yang kayak model begini, di mana di rumahnya sudah penuh beras, misalnya ya, di rumahnya beras sudah penuh, tapi tetap dia minta beras, padahal di rumahnya sudah banyak penuh beras, maka yang dia minta lebih itu nanti akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, akan diberikan ya siksa di dalam api neraka. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengajarkan kita, kalau ada orang tukang minta-minta, jangan pernah dibentak begitu ya. Assalamualaikum Pak, minta Pak. Jangan dibentak. Minta-minta aja loh. Ya. Segala macam dibentak. Goblok loh. Emang gampang nyari duit. Dibentak-bentak. Susah emang nyari duit loh. Lo enak minta, dibentak-bentak, dicaci maki segala macam, jangan ya. Itu urusan dia mau ngebohong, urusan dia mau bener,
kita jangan pernah ngebentak kepada orang yang minta-minta. Kenapa? Karena kalau ternyata benar misalnya yang kita bentak dia benar-benar minta saking butuhnya, maka naharat hul malaikati yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat kita sama malaikat bentak-bentak. Ya. Asal ketemu sama kita bentak lagi malaikat ya. Iya, dihardik, dibentak-bentak sama malaikat kita ya di hari kiamat. Fayan bagi ayyaruddahu raddan jamilan, maka seyogianya bahwasanya payan bagi maka seyogianya apa ayyaruddahu, bahwasanya menolak orang tersebut hu kepada sa'il raddan jamilan dengan tolakan atau penolakan yang bagus. Ya, jadi sebagusnya kita nolaknya apa ya? Nolaknya dengan bahasa yang bagus begitu ya. Mohon maaf Pak, ya nanti saja ya, gitu. Bye-bye. Ya, kalau pengen nolak maka tolaklah dengan baik. Jangan pernah nolaknya sambil dibentak, dicaci maki, jangan. Qala Ibrahim bin Adham, telah berkata Ibrahim bin Adham. Ya, dibaca Naam bisa gitu ya. Nah, tulisannya kayak begini nggak ada barisnya, dibaca Ni'mah juga iya bisa ya. Nggak ada orang barisnya nggak ada ya, kita baca Ni'mah aja deh biar enak ya. Qala Ibrahim bin Adham, telah berkata Ibrahim bin Adham, ni'mal qaumu, ya, sebagus-bagusnya kaum, ya, yaitu as-su'alu, ya, orang yang meminta. Jadi sebagus-bagusnya kaum adalah orang yang minta tuh. Ibrahim bin Adham tuh, ya, dia asalnya orang kaya nih, ya. Ibrahim bin Adham kalau bahasa sekarang namanya miliarder, orang kaya, ya. Dia golongan apa? Kalau kita bilang apa ya? Darah biru. Ibrahim bin Adham ini darah biru dia, keturunan apa? Keturunan pangeran, raja, orang kaya. Dia tinggalkan semuanya, dunianya dia nggak tinggalin. Ya, dia berjalan di dalam masalik tasawuf. Ya, Ibrahim bin Adham, semuanya nggak dibawa tuh, ditinggalin semua, hartanya, rumahnya, semuanya sama ditinggalin. Hidup dia dengan juhud, dengan warok, menjalankan masalik tasawuf. Oleh karena itu Ibrahim bin Adham mengatakan ni'mal qaumu as-su'alu. Sebagus-bagusnya, sebaik-baiknya kaum adalah yang minta-minta, katanya. Kenapa Ibrahim bin Adham mengatakan bahwa sebagus-bagusnya kaum adalah tukang minta-minta? Yahmiluna zadana ilal akhirati, membawa ini as-su'al, tukang minta-minta, zadana akan perbekalan kita, ya, ilal akhirati, ke akhirat. Jadi kata Ibrahim bin Adham, sebagus-bagusnya kaum adalah tukang minta-minta. Kenapa? Karena dia bawain perbekalan kita ke akhirat. Dia yang bawa. Iya. Itu. Begitu kita sedekah, begitu dia minta kita kasih sedekah kita, dia bawa itu perbekalan kita. Pahala kita dia yang bawa ke akhirat. Jadi orang tukang minta-minta itu membawa perbekalan kita, perbendaharaan pahala kita menuju ke akhirat, dia yang bawa. Wa qala Ibrahim an-Nukhai, berkata siapa Ibrahim an-Nukhai, as-sailu bariduna, bermula tukang minta-minta, yaitu bariduna ay rasuluna, utusan kita, ilal akhirati, ke akhirat. Yaji'u, yang datang ini rasul atau barid, ila babi ahadikum, kepada pintu salah satu kamu sekalian, fayaqulu, maka berkata ini rasul atau barid, hal tab'asuna ila ahlikum bisyai'in, apakah kamu
ingin mengutus ila ahlikum, kepada ahli keluarga kamu sekalian, bisyai'in, dengan sesuatu, ya. Malah Ibrahim An-Nukhai mengatakan tukang minta-minta itu adalah utusan kita menuju ke akhirat. Jadi seakan-akan dia datang, assalamualaikum, ke pintu kita tok, assalamualaikum Pak, minta Pak. Seakan-akan dia bilang, hal tab'asuna ila ahlikum bisyai'in ilal akhir. Seakan-akan dia bilang mau ngasih ke siapa nih? Pak, minta Pak. Begitu dia sedekah niat buat bapak saya yang sudah meninggal dunia, seakan-akan dia utusan kita yang menyampaikan pahala kita nyampe kepada bapak kita. Gitu ya. Pak, minta Pak, saya niat sedekah buat ibu saya yang sudah meninggal dunia. Itu nyampe pahalanya, dia yang bawa tuh, tukang minta-minta. Pahalanya dia bawa menuju ila ahlikum bisyai'in, dia bawa pahala nyampe ke keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Begitu ya. Tuh, Ibrahim bin Adham, Ibrahim An-Nukhai, ulama masa di kita tasawuf, ya. Sampai begitu tuh. Oleh karena itu Hujjatul Islam Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin yang beliau mengatakan, walaupun hadis-hadis dhaif, beliau mengatakan nanti pada yaumil qiyamah orang miskin, orang fakir, orang-orang yang dulu di dunia pernah kita tolong oleh Allah Subhanahu wa taala, orang fakir miskin oleh Allah diberikan kekuasaan, diberikan kekuatan untuk menolong kita yang dulu nolong di dunia. Jadi gantian Bang Jamal. Kalau kita di dunia nolong orang fakir miskin, ya, kita tolong dia. Nanti di akhirat orang fakir miskin yang nolong kita. Ya. Kata Hujjat Islam Imam Ghazali, Allah Subhanahu wa taala bilang, "Hei orang fakir miskin, hari ini aku berikan kekuasaan pada kamu. Cari orang-orang yang dulu ketika di dunia menolongmu. Ketika kau tidak punya beras, dia yang ngasih beras. Ketika kau punya kebutuhan, dia yang memberikan kebutuhanmu. Cari itu orang." Dia cari, dia tolong itu orang, gantian. Di dunia dia yang nolong orang fakir miskin, di akhirat orang fakir miskin yang nolong kita. Jadi berarti nggak ada sia-sia, ya. Udah nanti di akhirat saling tolong menolong, ya. Kemudian harta yang kita berikan di dunia semakin Allah tambah keberkahannya. Gitu ya. Jadi jangan pernah kita ngebentak, ya, menghardik kepada orang yang minta. Ya. Jangan. Kalau nggak mau ngasih, udah bahasanya yang bagus. Mohon maaf Pak, gitu. Tapi lebih bagus ngasih dah. Ya, jadi Rasulullah mengajarkan kepada kita jangan pernah kita menolak kepada orang yang minta, ya, walaupun bisyikki tamrah, dengan pecahan korma udah pada pecah-pecah yang kecil kan. Malah Rasulullah bilang nanti dalam hadisnya walaupun dengan kulit bawang, ya, gitu. Walaupun dengan 500 perak, ya. Jangan pernah ngosongin begitu. Itu Rasulullah ngajarkan kepada kita. Kalau memang kita nggak mau ngasih, maka balaslah dengan ucapan yang baik. Kalau bisa mah ngasih berapa aja. Jangan sampai dikosongin. Wakila, dan dikatakan al-muradu bisail, yang bermula yang diharapkan dengan lapas sa'il. Jadi dengan kalimat man naharo sa'ilan, ya, yang dimaksud dengan sa'il, orang yang minta-minta, yaitu alladzi yas'alu, yang bertanya atau yang meminta orang tersebut anid dini, daripada urusan agama. Ya, malah ada kil katanya. Ya, kalau kil nggak kuat dah tuh nggak ketahuan orangnya. Waqala ketahuan. Waqala Ibrahim bin Adham, Ibrahim An-Nukhai, ada orangnya ketahuan. Kalau qila itu nggak ada orangnya, ya, cuma berita doang. Ya, ada qil, ada ucapan mengatakan
bahwa yang dimaksud dengan sa'il adalah urusan-urusan agama. Waruya anil Jamakhsyari, dan diriwayatkan dari Imam Jamakhsyari annan nabiyya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza radattas sa'ila salasan, apabila menolak kamu as-sa'ila, kepada yang minta-minta, salasan 3 kali. Maaf Pak ya 1 kali, maaf Pak ya 2 kali, maaf Pak ya 3 kali. Palam yarji, orangnya nggak mau balik, diri aja ya. Maaf Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Pak ya, diri aja ya. Nggak mau balik-balik. Ini orang kalau nggak balik-balik, Pak maaf Pak, lagi kosong, maaf Pak ya. Nggak balik-balik juga itu orang. 2 kali sampai 3 kali kita bilang maaf Pak ya, nggak balik-balik juga. Palam yarji, itu orang kagak berangkat juga, nggak balik-balik juga, tetap di tempatnya di depan pintu kita. Fala alaika an tajburahu ay tajzarahu, maka hendaklah tidak boleh kepada kamu antajburahu, bahwasanya menghardik kamu, ay tajzarahu, tegasnya menghardik kamu atau mengusir kamu. Ya, udah biarin aja ya. Kalau udah 3 kali maaf Pak ya, maaf Pak ya 3 kali, kagak mau jalan-jalan juga, ya udah kita panggil satpam gitu. Ya, jangan ya gitu. Kalau kita kan kagak langsung satpam, angkat orang usir. Nah, ya. Biarin, kalau udah 3 kali kagak mau juga, fa'ala alaika an tajburahu ay tajzarahu. Enggak boleh kita ngusir dia, biarin aja udah. Ya, kalau bangsa udah 3 kali. Waqila, dan dikatakan, amma bisa jadi, innahu, sesungguhnya orang tersebut, yaitu laisa, tidak ada orang tersebut, yaitu as-sa'ilal mustajadiyah, as-sa'ilal mustajadiyah, yaitu orang minta al-mustajadiyah, yang benar-benar minta sedekah. Jadi kata Rasulullah, bisa jadi orang itu bukan minta sedekah, bukan minta duit, bukan minta nasi, bukan, bisa jadi. Walakin, tetapi, talibal ilmi, bisa jadi orang yang nuntut ilmu, orang yang minta ilmu. Idza ja'aka, apabila datang orang tersebut kepada engkau, fala tanharhu, maka janganlah kau menghardik orang tersebut. Ya, nggak taunya bukan minta duit, dia pengen belajar, pengen minta ilmu, begitu ya. Itu. Karena apa? Ulama dulu kalau ngasih ilmu, ya, dicoba dulu kita. Bener nggak sungguh-sungguhnya, begitu ya. Bener nggak nih orang sungguh-sungguh pengen nuntut ilmu, begitu. Mohon maaf, kita dicoba, diusir dulu. Maaf ya, suruh pulang. Ya. Jadi ulama-ulama dulu begitu tuh. Pengen mencoba bagaimana kekuatan hatinya dalam menuntut ilmu, kadang-kadang dicoba. Ya. Malah saya baca dalam manaqib Abu Yadimyati, beliau ketika mesantren ke Gunung Pring, ke kiainya Mbah Dalhar, itu 40 hari didiemin, kagak ditanya. Begitu datang pertama kali, assalamualaikum, salam, dari mana? Dok, dari Banten. Mau apa kesini? Mau mengaji kiai. Oh, mohon maaf, di sini nggak ada ilmu. Saya nggak bisa ngaji, nggak ada ilmu. Abu ya tetap pengen ngaji. Akhirnya apa? Ya udah, kalau mau istirahat di sini silakan istirahat dulu dah, istirahat. 40 hari nggak ditanya-tanya sama kiai, kagak diajarin, nggak diapa. Kali ditanya gitu, panggil tuh katanya, ngobrol kagak, ditanya kagak, diajak ngobrol kagak, diajarin ngaji juga, nggak, dibayarin aja ya.
Gitu, setelah 40 hari baru dipanggil ditanya. Ya. Jadi itu ulama dulu begitu. Menguji kesabaran kita, menguji bagaimana keteguhan hati kita benar nggak nuntut ilmu. Nah, kalau ada orang udah 3 kali ditolak oleh kita, dia kan nggak mau pulang-pulang juga, maka kita nggak boleh ngusir dia, biarin aja. Bisa jadi dia pengen minta ilmu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mahrul huril aini, bermula mas kawin bidadari, ya, yaitu qabdatut tamari, segenggam korma, wa falakul khubzi, dan pecahan-pecahan roti, ay syakku minhu, tegasnya pecahan minhu daripada khubzi, daripada roti. Jadi kata Rasulullah, mas kawin bidadari, pengen nggak kawin sama bidadari nanti sorga, ya. Jadi bidadari nanti ada 2, ada bidadari asli dari sorga, ada bidadari yang datang dari dunia. Ya. Nanti kita punya istri, nanti kita akan bertemu kumpul dengan istri kita. Istri kita adalah bidadari yang datang dari bumi, bidadari wanita yang pernah hidup bersama kita di bumi, di dunia. Yang paling cantik dari bidadari sorga adalah bidadari yang pernah hidup di bumi, yang datang dari bumi, ya. Jadi istri kita tuh paling cantik tuh. Walaupun kita dikerubutin sama 100 bidadari di sorga, tetap yang paling cantik istri kita, yang pernah hidup semati ketika kita di dunia. Begitu, ya. Wah, bidadari, ada 100 bidadari tuh kita dikerubutin sama bidadari. Yang mencetin, yang nyisirin rambut, ya, yang ngusapin segala macam. Tetap yang paling cantik bini kita yang pernah hidup dulu dengan kita bareng di dunia. Jadi mas kawinnya bidadari adalah segenggam korma, pecahan roti. Maksudnya apa? Kita punya korma, kita sedekah dengan korma. Kita punya roti, barangkali rotinya udah pecah-pecah, ya, udah pada semplak-semplak itu roti, ya. Begitu ada yang minta, mohon maaf Pak, saya nggak punya roti utuh, ada juga yang pecahan kayak gini, mau nggak? Ya nggak apa-apa, ada apa, yang penting saya bisa makan. Kita kasih, walaupun itu pecahan roti, walaupun korma kita cuma punya 2, 3, 10 korma, itu menjadi mas kawin kita untuk bisa menikahi bidadari. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma naqasa malun min shadaqatin, ya. Jadi min shadaqatin namanya min jaidah, atau bisa juga min silat, min mausul, ya, min silatil mausul. Ma naqasa, tidaklah berkurang atau tidak kurang apa malun harta min sodakotin dari sedekah. Tidaklah berkurang harta yang disedekahkan. Aibal yaziduhu, tetapi menambah Allah subhanahu wa ta'ala hu akan ini mal, akan harta, fid dunia, di dunia, bil barokati, dengan keberkahan, ya. Jadi kata Rasulullah, tidak berkurang harta kalau dipakai sedekah, ya. Jadi semakin dia banyak bersedekah, maka semakin oleh Allah yajiduhu fid dunya bil barakah, semakin ditambah keberkahannya oleh Allah, gitu ya. Jadi semakin sedekah dia, hartanya semakin berkah.